Ibu mereka baru saja meninggal dan tiba-tiba sang kakak mempunyai ide yang cukup gila. Mereka ingin menghidupkan kembali ibu mereka dengan ilmu kimia magic yang mereka punyai. Dengan bermodalkan sebuah buku kuno, mereka nekat melakukan hal itu. Mereka mencampur beberapa bahan seperti fosfor, garam, tepung, dan telur. Tapi beneran guys, mereka punya kekuatan yang disebut alkimia. Setelah semua bahan tercampur, mereka meneteskan darah mereka sebagai bahan terakhir. Mereka segera bersiap-siap memulai ritualnya. Tapi sang adik agak ragu. Namun sang kakak tetap meyakinkannya. Mereka mengambil posisi, lalu membaca mantra. Adonan pun bereaksi dan tiba-tiba ruangan tempat mereka mulai bergetar. Tampak angin mulai berhembus dan adonan mereka disambar petir. Mereka tetap berusaha tenang, tapi angin semakin kencang sampai sang adik terpental keluar. Sang kakak hanya bisa berteriak tapi tidak bisa menolong adiknya. Adiknya pun terbawa angin entah kemana. Pria ini bisa membuat senjata hanya dengan mengangkat tangannya. Ia akan menghadapi monster batu yang dibuat oleh pendeta ini. Monster itu terus bermunculan dari tanah. Karena monster yang terlalu banyak, ia terpojok. Saat ada monster lain yang ingin menyerangnya, tiba-tiba ada yang menolongnya. Ternyata itu adalah adiknya. Adiknya tidak punya tubuh layaknya manusia, hanya jiwanya yang dimasukkan ke dalam besi. Adiknya juga sangat jago, tapi kepalanya kena monster yang terpental sampai lepas. Pendeta yang mereka lawan pun heran karena melihat besi bisa hidup. Kakak melempar monster itu dan terlihat tangan kakak itu terbuat dari besi. Ia adalah full metal alchemist yang bernama Edo. Ternyata dia menginginkan batu cincin ajaib yang dimiliki oleh pendeta ini. Tapi pendeta itu malah lari ke pasar. Edo pun mengejarnya. Pendeta itu menyandra salah satu wanita dan mengancam akan melukainya. Edo tidak akan tinggal diam dan mengeluarkan kekuatannya. Muncullah sebuah batu dari tanah, tapi bentuk batu itu sangat aneh. Edo menyerang pria itu dan berhasil membuatnya jatuh dan cincin ajaib itu lepas. Saat pendeta ingin mengambil cincin itu, tiba-tiba anggota militer muncul dan memisahkan mereka. Militer itu pun mengambil batu itu dan menghancurkannya. Ternyata batu itu batu palsu. Kemanakah batu yang asli? Hewan ini bisa berbicara. Profesor berkacamata ini yang menciptakannya. Tapi saat mendengar sekali lagi Dogi itu berbicara, Edo menyadari sesuatu. Suara Dogi itu seperti ia kenali. Ternyata profesor itu mengorbankan anaknya demi penemuan ini. Edo kenal jelas suara anak itu. Edo pun bangkit dan memukulnya. Edo sangat marah karena tak terima perbuatan profesor itu yang rela mengorbankan anaknya demi penemuan yang sangat menyedihkan. Padahal Edo berniat meminta pertolongan profesor ini untuk membantu ia mengembalikan tubuh adiknya yang sekarang jiwa adiknya ada di dalam besi. Edo terlihat sangat kecewa dan keesokan harinya Edo meminta pertolongan jenderal militer untuk menunjukkan tempat ia bisa menemukan batu ajaib yang bisa mengembalikan tubuh adiknya. Ia pun bergegas ke tempat yang ditunjuk oleh jenderal itu. Setelah sampai di sana, ternyata tempat itu hanya bangunan kosong. Edo tampak kesal karena jenderal itu ternyata berbohong. Sang adik yang sekarang merasuki besi ini pun kecewa. Edo merasa sangat bersalah dengan adiknya. Bagaimana lagi cara Edo mengembalikan